Kegaduhan publik kembali mencuat setelah beredar video protes yang menuding adanya larangan penjualan daging non-halal di Medan. Narasi tersebut cepat menyebar dan memicu kekhawatiran sebagian pedagang serta organisasi masyarakat yang menilai kebijakan itu berpotensi diskriminatif. Situasi makin panas sebelum akhirnya pemerintah Kota Medan turun tangan memberi klarifikasi resmi bahwa isu pelarangan tersebut tidak tepat. Pihak Pemkot menegaskan surat edaran wali kota tertanggal 13 Februari 2026 hanya mengatur penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal agar lebih tertib dan higienis. PLT Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan juga memastikan pedagang tetap boleh berjualan selama mengikuti zonasi yang ditetapkan. Meski penjelasan sudah disampaikan, riak perdebatan telanjur melebar di media sosial. Peristiwa ini kembali menunjukkan betapa sensitifnya isu yang bersinggungan dengan ekonomi, regulasi daerah, dan keberagaman masyarakat di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kita mendukung surat dari Bapak Wali Kota Medan di Koas ya tentang surat edaran untuk sebenarnya penertiban untuk penjual daging babi di Kota Medan ya. Sekalipun banyak sekali orang-orang yang kontra dan mengancam dengan aksi massa ya, mudah-mudahan tidak mengubah apapun ya. Karena itu adalah solusi terbaik ya, karena tidak hanya kita konsisten satu pihak ya, ada pihak lain juga ya. Memang selama ini inilah momentum mereka mendapatkan keadilan ya. Dari kemarin-kemarin ya mungkin mereka itu merasa tidak ada yang mewakili ya. Mereka itu ya terpinggirkan ya. Ini orang-orang muslim yang tinggal di daerah yang mana trotoarnya dipakai buat jualan daging babi ya. Sehingga usaha-usaha mereka itu tidak bisa atau tidak jalan. Dia tetap seperti rumah makan. Kalian tahu klarifikasi daripada wali kota Medan, ya kan? Dia membantah bahwa ditutupnya daging babi yang ada di Jalan Turi. Tapi dia mengatakan bahwa adanya penataan yang lebih baik buat daging babi ditempatkan di suatu tempat. Aku tanya dulu kalian daging babi itu jualan di mana? Di lapaknya sendiri kan? Jadi kalau daging babi ditata, dibilanglah darahnya berceceran entah di mana-mana. Daging sapi rupanya bagaimana? Kalau daging babi ditempatkan di suatu tempat, daging sapi pun harus ditempatkan juga di suatu tempat. Kalau kita ditata, orang itu pun harus ditata. Salam Medan. Tahun 2026, hal yang paling ditakuti adalah babi. Daging babi itu paling ditakuti teman-teman, ya kan? Kenapa? Sampai-sampai daging babi harus disuruh dijual secara tertutup atau dijual sembunyi-sembunyi. Babi itu bukan narkoba, ya. Babi itu bukan prostitusi, ya. Jadi harusnya udah aja dijual, nggak apa-apa, di mana-mana dijual nggak apa-apa, asalkan jangan di depan rumahmu orang bikin tempat jualannya baru itu salah ya. Kalau orang jualan di lapaknya sendiri ya aku rasa fair-fair aja ya. Jadi jangan jadikan babi itu menjadi beban hidupmu ya. Babi gak usah jadiin beban ya. Ini maksudnya gimana sih Pak? Gue bingung dah. Yang puasa kalian, yang susah kita. Lagian kenapa sih mereka jualannya juga di tempat mereka gitu? Kecuali misalkan nih lo pada lagi taraweh gitu kan, tiba-tiba kita datang, Pak babi. Nah itu baru lo protes. Lah ini mereka jualan di tempat mereka, yang makan juga kita juga yang non-is. Udah Pak, nggak usah ribet ngurus beginian. Mendingan urus apa kek balakan liar itu, atau kalau enggak korupsi, togel, apa kek, narkoba. Malah begini-beginian lo urusin, receh. Lagian ini juga nggak buat iman lo goyah kan? Lagian masih iman lo kecil banget sih. Terus gini, cuma gara-gara mereka buka jualan babi terus kalian masukin agama. Ngadi-ngadi.
Tahe nggak ngerti lah segala macam babi, penjual babi yang makan babi pun kalian urus-urusi. Selemah apa iman kalian sampai babi ini bisa menggoyahkan, menakutkan kalian gitu. Sampai kalian ribet, kami yang makan babi, kami yang jual babi, walaupun kalian bilang babi itu ada ulatnya, ada apanya. Ngapain kalian peduli kali? Kami pun nggak mati gara-gara makan babi. Kalian lihat negara Cina sana, makan babi mereka, tapi negara mereka lebih maju, lebih berkembang. Karena mereka nggak ngurusin orang makan babi, jual babi. Kau urusin aja imanmu, kau kuatkan imanmu, biar jangan sampai babi pun menggoyahkan imanmu. That simple, ya. Jadi nggak usah kalian urusin yang jual babi, yang makan babi, yang makan kami, yang sakit pun kami nantinya. Itu nggak usah heboh. Udah, kalau imanmu sudah kuat, babi manapun nggak akan menggoyahkan itu. Fokus kepada Tuhan yang kau sembah, kepada iman yang kau imani. Jangan segala babi kau urusi. Kami yang makan, kalian yang sibuk, ya? Aduh, sangat lucu sekali. Orang Kristen di kota Medan mau kalian suruh gak usah lagi jualan daging babi. Gak bisa. Mau langit dan bumi ini berputar, gak bisa. Waduh, viral di kota Medan, ormas yang dari agama Islam meminta Bapak Wali Kota Medan untuk memberhentikan penjualan daging babi di pasaran Medan. Kenapa terganggu sama kalian? Pertanyaannya, kenapa kalian merasa terganggu sementara yang jualan itu di lapaknya dia? Jadi kalaupun kalian itu ya, ormas-ormas yang di Medan ini, oknum-oknum ini, kalau mau belanja ke pasar, matanya dibelokin. Gak usah tengok-tengok, gak usah pandang-pandangin. Nanti iman kau nanti gak tahan, jadi kau beli, ya. Gak usah lihat-lihat, pandangannya dibelokkan. Kan gampang. Kenapa mesti kalian ormas-ormas ini meminta Wali Kota Medan untuk memberhentikan penjualan daging babi di pasaran? Kalian kan belanja ke pasar kan, kalian kan nggak menuju lokasi itu. Jadi kenapa merasa terganggu? Udah beberapa tahun silam nggak ada yang namanya ormas kayak kalian itu ingin memberhentikan orang Kristen di Medan ini untuk jualan daging babi. Belum ada sejarahnya, beberapa tahun silam belum ada sejarahnya. Ini baru kejadian. Aku heran aku nengok ormas-ormas ini. Punya penyakit hati mungkin ya. Gak usah bahas lagi masalah babi. Ini babi trending di kota Medan. Malu kita sebagai umat muslim membahas masalah penjualan daging babi selama bulan puasa. Kita yang berpuasa, masa iya kita melarang orang untuk cari nafkah? Lagian mereka jualan daging babi bukan untuk kita, ya, tapi buat orang-orang yang mau membeli daging babi dan menghalalkannya. Selera rupanya kita nengok daging babi. Kan enggak kan? Daging babi kita haramkan, tapi judi, mabuk-mabukan, maksiat, berzina kita lakukan. Itu namanya munafik, ya. Jadi selagi nggak mengganggu agama kita, nggak usah kita larang-larang. Selama ini mereka juga nggak pernah terganggu dengan suara azan. Selama ini mereka juga nggak pernah terganggu dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang memakai toa masjid. Jadi hal-hal seperti inilah yang kedepannya nanti bakalan memecah belah kita, ya, gara-gara hal sepele ini. Aku menduga bahwasannya ini pasti ada provokasinya, ada pencetusnya. Karena selama aku tinggal di kota Medan ini nggak pernah ada hal-hal seperti ini, ya. Jadi buat kita sesama umat muslim, ya, tolong bijaksana dalam melakukan tindakan ataupun aksi. Ya, kita harus menghargai mereka. Di Medan ini itu bukan cuma agama kita yang ada, dan di sini nggak ada mayoritas dan minoritas, semua sama. Jadi tolong hargai agama yang lain. Ya, tunjukkan sikap kita bahwasanya agama kita itu mempunyai sikap yang sangat toleransi. Oke? Orang jual babi di tempatnya sendiri, urusan kau apa? Saya juga melihat video lainnya yang bapak-bapak baju putih itu bilang, dia nggak setuju kalau babi dilarang, tetapi maunya dialokasikan di tertentu, dirapikan lah istilahnya, supaya umat Islam itu bisa lewat lalu lalang dengan baik, tidak tersenggol. Saya melihat video itu ya, aku nyimpan video itu, oknum bapak itu ya, dia bilang gitu ya. Tapi saya bilang, kalau kau lewat ngapain kau senggol babi? Itu pertanyaannya dulu. Lewat aja, ngapain kau senggol babi? Siapa suruh kau senggol babi? Itu pertanyaan saya. Kalau menurutku biar silakan atau enggak kau bapak gigitlah dulu, makanlah dulu, coba enak enggak enak. Itu gue tengok, saya udah lama di Jawa ini, udah lama nggak makan babi, enak kali itu pak. Wih, cobalah. Gimana menurut kalian ya? Ada oknum ormas larang orang jualan babi. Coba dulu lah sekali. Ini takut sekali. Yang lucunya dia bilang supaya tidak disenggol, supaya bisa lalu lalang.
Pertanyaan saya sih ya, itu kenapa kau senggol babi? Siapa yang suruh kau? Itu di mana-mana bikin masalah, bikin gaduh ini. Di kota A, B, C, D sampai Z. Mau di Eropa juga oknum-oknum seperti itu, ormas bikin masalah. Di negara bikin masalah, di mana-mana bikin masalah. Tapi yang banyak perusahaan orang Cina. Aduh, kocak sih. Gimana menurut kalian? Aduh, parah itu ormas itu.